Oke, Indra Jaya belum. Almas ada ya, Almas? Oh, belum ya? Ada Pak, ada. Siapa? Almas. Oh iya, Almas sudah. Oke. Dery Ramadan. Ada ya? Ada Pak, ada. Arinal Hadir Pak. Arinal. Mana ya Arinal? Oh, ada ya. Hasna Afif. Oke ya. Nilu Mada belum ya? Febrio belum ya? Muhammad Agus Miftah ada ya? Fitria belum ya? Mega Selviana hadir Pak. Ya ada. Nevi Liadita. Oke. Sultan. Mana ya Sultan? Oh ya, ya. Pak, ada Pak, koneksi Pak. Koneksinya Koneksi Pak, itu Pak. Iya, Ayu. Ada. Hadir Pak. Muhammad Ma'ruf. Hadir Pak. Oke. Dani Rosyad. hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Galang. Belum. Galang belum ya. Pak hadir. Siapa? Galang ada? Ada. Ada. Mana? Galang mana Galang? Ada. Oh itu. Ya. Alwan Hafiz. Alwan. Hadir Pak. Oke. Sardika. Hadir Pak. Oke. Rohmah Fira. Hadir Pak. Oke. Hanif mana Hanif? Hanif belum ya? Safania. Ya. Hadir Pak. Amalia ada? Amalia? Indra Jaya belum? Belum. Niluh Mada ada? Saya Pak. Siapa? Niluh Mada. Ada ya nih? Saya Pak. Jasari ya ada. Febrio. Ada. Oke, yang belum nanti dulu lah. Kita masuk ke materi dulu. Ini loh. Oh iya, ini Arif itu. Ya. Frido ya? Oke. Iya Pak. Yang belum siapa yang belum? Fitria ada ya Fitria? Ada Pak. Febrio belum. Amalia belum. Indra Jaya belum. Amalia itu ya ada ya? Saya Pak. Indra Jaya yang belum. Indra Jaya sama Febrio. Oke, sambil masuk ya. Oke, kameranya bisa dimatikan biar menghemat bandwidth.
Oke, hari ini kita masuk ke materi ya. Jadi gini, kita nggak akan kuliah lama hari ini. Kita cuma kasih panduan aja untuk tugas kita ke depan. Jadi perkuliahan kita udah setengah semester ya. Jadi setengah semester ini nanti kita penilaiannya adalah kelompok. Jadi Indra Jaya ada ya? Terusan masuk itu. Ada, Pak. Nah. Oke, jadi kita nanti perkuliahannya adalah kelompok, penilaiannya kelompok. Jadi nanti nggak ada ujian lagi. Jadi presentasi project di akhir ya. Presentasi project di akhir perkuliahan. Jadi kelompok yang sudah masuk itu saya catat. Kalau ada masalah tolong disampaikan di grup. Kalau ada yang masih 2 orang ya. Kalau 2 orang itu gabung di kelompok yang lain. Terus nah, gimana teknisnya? Gimana teknisnya untuk tugasnya ya, projectnya? Oke, jadi kita nanti tiap kelompok adalah mengusulkan untuk membuat aplikasi ya, membuat aplikasi berbasis web. Nanti teknologi yang mau dipakai terserah untuk backend-nya. Bisa kalian pakai CI, bisa kalian pakai Laravel, boleh. Atau bisa pakai PHP native, pakai PHP native juga boleh. Nah, itu nanti, tapi fokus kita itu adalah di nanti di front end-nya. Jadi penilaian yang banyak nanti di front-nya. Oke, jadi nah dalam mengusulkan aplikasi itu nanti itu kita nggak sembarangan. Artinya gini, saya nggak akan terima judul aplikasi yang hanya diusulkan asal-asalan. Maksudnya judulnya asal-asalan. Saya nggak akan terima. Artinya semuanya harus berdasarkan alasan mengusulkan aplikasinya itu harus jelas. Maksudnya butuh aplikasi yang mau dibikin itu benar-benar unik, dan mempunyai prospek lah kayak gitu. Nah, sehingga untuk mengerjakan proyek ini kita perlu semacam mekanismenya harus jelas, step-stepnya harus jelas. Nah, hari ini saya akan ngasih materi tentang bagaimana cara atau panduan yang biasa digunakan atau standar yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi atau sistem. Nah, itu dimulai dari mana, ngapain aja, nah seperti itu. Oke, di layar tampilan sudah tampil di tugas di folder di tab tugas kelas. Di situ ada materi yang kalian bisa pelajari. Nah, ini yang pertama ini saya akan bahas. Nah, jadi untuk mengembangkan aplikasi atau sistem yang akan kalian buat tuh nanti, kita menggunakan konsepnya atau panduannya dari menggunakan SDLC, yaitu System Development Lifecycle. Nah, ini konsep ini atau panduan ini ya, itu umum digunakan oleh software engineer untuk membuat aplikasi, atau juga bidang-bidang yang lain seperti engineering, orang elektro atau orang teknik industri pun juga dalam mengembangkan produk dia step-stepnya itu mengikuti standar SDLC ini. Nah, SDLC itu apa? SDLC itu adalah System Development Life Cycle ya. Jadi siklusnya bagaimana dalam membuat aplikasi itu harus dimulai dari mana kayak gitu. Secara umum kita membuat aplikasi itu dimulai dari tahap menganalisa kebutuhannya apa. Jadi seperti yang saya bilang tadi, aplikasi yang dibikin nggak boleh asal-asalan, harus dianalisa dulu apakah aplikasi itu benar-benar dibutuhkan, apakah punya nilai jual, apakah punya prospek apa enggak. Nah, itu perlu dianalisa dulu. Tidak langsung membuat program gitu. Nah, oke, kemudian didesain dulu aplikasinya, yang utama ya didesain database dan tampilan mockup-nya atau tampilan desainnya gimana, kemudian dikerjakan, di coding ya. Setelah itu dites dulu. Nah,
Setelah dites, kemudian dievolusi. Evolusi itu adalah perbaikan. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Jadi tahap pertama dalam mengembangkan sistem ini, ketika kalian misalkan nanti alumni ya, lulus jadi alumni, entah kalian nanti bekerja di software house atau kalian bekerja di mana, di startup, nah, atau kalian mempunyai pilihan untuk membangun startup atau menjadi pengusaha, membuat software house. Nah, itu perlu untuk memahami SDLC ini. Ketika kita menawarkan aplikasi atau sistem ke klien, itu harus melalui SDLC ini. Oke, jadi di SDLC ini yang pertama adalah tahap requirement analysis atau analisa kebutuhan. Jangan sampai aplikasi yang dibuat itu tidak terpakai. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian apa aja yang dilakukan di sini di analisis requirement itu? Kalian harus menjawab pertanyaan sistem seperti apa yang mau dibangun. Kemudian mengapa sistem itu dibangun? Nah, jadi pertanyaan apa yang mau dibangun, nah kenapa membangun sistem itu harus terjawab. Misalkan kalian mengusulkan membuat aplikasi Gojek misalkan, kan itu jelas Gojek itu bisa booming seperti sekarang karena dia menjawab pertanyaan, ya kan, menjawab pertanyaan why, karena masyarakat butuh, ya kan, karena taksi terlalu mahal, nah seperti itu, sehingga dibutuhkan aplikasi solusi Gojek itu tadi. Nah, kalian juga harus melakukan ini tadi ya, pertanyaan ini. Jadi nanti teknisnya adalah minggu depan, di hari Selasa, jadi 1 minggu lagi, setiap kelompok itu nanti mempresentasikan hasil ini, mempresentasikan usulan aplikasi yang mau dibuat. Misalkan mau membuat aplikasi apa. Nah, tapi harus disertai dengan alasan why, mengapa mengusulkan itu harus terjawab. Jadi nanti saya tanya, kenapa itu prospek enggak? Misalnya gitu. Terus kalau bisa ya unik dan prospek kayak gitu, dan memang dibutuhkan kayak gitu. Kenapa? Karena banyak sekali atau sering terjadi itu aplikasi yang ya itu tidak dibutuhkan sehingga tidak dipakai secara optimal. Contoh misalkan KTP, eKTP misalkan, proyeknya pemerintah itu ya. Dulu orang bikin KTP 1 hari, 2 hari jadi ya selesai, karena bahannya itu kertas. Nah, beda dengan malah sekarang diusulkan eKTP, malah jadinya bisa setahun, 2 tahun baru jadi. Nah, itu kan berarti ada yang salah dari sisi analisanya dulu, analisanya. Nah, di bagian ini berarti ada yang bermasalah gitu. Yang namanya teknologi harusnya memudahkan lah, ini malah menyulitkan dan membuat lama. Itu pertanyaannya. Nah, seperti itulah contoh kegagalan maksudnya di tahap ini. Harus optimal di sini. Contoh yang lain lagi, misalkan ketika kerja dulu saya pernah bikin aplikasi untuk website untuk tracer alumni. Jadi alumni kampus itu diharapkan mengisi website itu untuk data masukan ke kampus. Misalkan alumni itu nanti tersebar di mana, kerjaannya apa, gajinya berapa. Nah, itu kita butuh, kampus itu butuh. Ternyata setelah dibangun dengan baik ya, setelah di launching, ternyata alumni itu nggak mau pakai atau responnya itu jelek. Dalam arti, alumni itu malas buat ngisi form lagi di situ karena terlalu banyak. Dan ternyata usut punya usut, ternyata dulu itu sudah ada aplikasi yang dibikin tapi sederhana pakai Google Form. Nah, mereka sudah pernah ngisi di formulir atau aplikasi yang lama, sekarang suruh ngisi lagi di aplikasi yang baru. Nah, itu masalah. Sehingga sudah dibikin bagus, ternyata nggak terpakai kayak gitu. Nah, itu juga dari sisi analisa requirement-nya dan desainnya yang perlu dipertanyakan. Gitu. Nah, jadi kita belajar nih, nanti di tugas ini nanti saya arahkan kalian untuk pengerjaan untuk skripsi ya, karena kalian di satu semester magang, semester depannya udah skripsi. Nah, saya harapkan dari pengalaman project ini nanti kalian tuh outputnya adalah siap untuk membuat skripsi. Nanti laporannya saya minta nanti dalam bentuk skripsi dan akan saya bimbing ya, gimana cara bikinnya kayak gitu. Jadi itu gambarannya. Kemudian nanti setelah presentasi di minggu-minggu berikutnya kalian baru mulai itu perancangan. Nah, perancangan itu nanti kalian harus menggambarkan dalam bentuk flowchart ya, flowchart diagram sistem yang kalian bangun. Sistem itu seperti apa jalannya, kayak gitu harus ada ininya, flowchart-nya. Kemudian juga rancangan database, jadi database-nya nanti harus didesain dulu, butuh
tabel berapa, dibutuh berapa tabel, kemudian kolom-kolomnya apa aja, kemudian mana yang pakai primary, pakai yang primary key, terus hubungan antar tabel ini hubungan dengan tabel yang mana, kayak gitu. Kita desain dulu. Nah, setelah itu nanti juga dalam tahap ini kalian harus mendesain sketsanya untuk interface-nya, untuk tampilannya. Jadi webnya nanti sebelum dibangun, GUI-nya, kita desain dulu pakai software yang sudah kalian pernah bikin ya, pernah kuasai ya, seperti Adobe XD atau pakai Figma. Nah, boleh. Nanti pakai itu kita analisa dulu, kita desain dulu di situ mockup-nya, desainnya, kita diskusi, misalkan warnanya terlalu norak misalkan atau gimana, ya kita revisi dulu, baru setelah itu kita tahap ke implementasi. Nah, di tahap ini sepertinya kalian nggak punya masalah, artinya kalian sudah punya basic di minggu pertama sampai 7, yang kalian lakukan kan ngoding ya, coding, jadi ini membangun. Setelah dibangun, baru nanti di tahap keempat yang namanya testing. Nah, ini nanti kita lakukan dengan sederhana, ada banyak cara metode untuk menguji apakah software itu bagus apa enggak. Salah satu metode yang bisa kita lakukan nanti adalah, kita terapkan adalah pakai usability testing, atau testing seberapa bergunanya aplikasimu itu, atau bagaimana respon si pengguna terhadap aplikasimu. Nah, nanti teknisnya adalah setelah aplikasi jadi, aplikasimu itu nanti disuruh nyoba, misalkan anggota keluargamu suruh nyoba, kemudian suruh menilai mereka. Nah, apa yang dinilai? Itu simpelnya gini. Contoh Tokopedia dan Bukalapak misalkan, mereka sudah memikirkan, mengevaluasi, menguji tentang user experience-nya atau user interface-nya, penempatan tombol, kemudian navigasi. Nah, jadi itu sudah melalui desain mereka. Nah, kita yang akan menguji seperti itu. Misalkan kita udah bikin website, kita uji, oh ternyata si pengguna itu ada kebingungan masalah navigasinya. Misalkan terlalu bulat, jadi bingung makainya mereka. Nah, jangan sampai itu terjadi. Semakin baik aplikasi itu mudah dipahami oleh pengguna, itu semakin baik. Nah, kita contoh pakai itu pengujiannya nanti. Nah, kemudian tahap yang kelima ini evolusi maintenance, ini nggak akan kita lakukan dalam penilaian kita. Karena apa? Karena ini tahap ini adalah sebenarnya setelah production ready ya, istilahnya udah diuji, udah digunakan selama setahun atau setengah tahun. Nah, itu baru dievaluasi mana yang perlu ditambah, mana yang perlu ditambah atau diperbaiki. Nah, kita hanya sampai 1 sampai 4 ini. Ya, jadi teknisnya adalah begini. Minggu ini setelah jam ini ya, setelah kuliah online hari ini, itu kalian langsung diskusi dengan kelompoknya. Tentukan aplikasi yang mau diusulkan untuk dibangun. Boleh lebih dari 1. Artinya kalau kalian punya ide 3 atau 2 aplikasi, semuanya dianalisa dulu. Kalau kalian bingung, semuanya ditulis saja. Misalkan nanti kita putuskan saat diskusi minggu depan. Nah, tapi jangan lupa setiap usulan aplikasi harus dianalisa kebutuhannya. Itu tadi, seberapa urgent, seberapa bermanfaatnya aplikasimu itu. Oke, kemudian yang lain ya itu aja dulu. Nanti buat PowerPoint, nanti setiap kelompok hari Selasa itu kita video call. Nah, kita diskusi mana memutuskan aplikasi apa yang kita mau kerjakan, seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Masih belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada ya. Oke, jadi nanti gini, oke, gimana? Halo, siapa yang tadi? Yang mau tanya? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi kurang lebih nanti ini adalah contoh laporan skripsi ya, ini skripsi. Nah, itu nanti kita akan mengikuti alur laporannya project ini nanti dalam bentuk semirip mungkin dengan skripsi. Jadi saya bimbing nanti kalian di semester akhir nanti udah nggak kaget gitu loh. Maksudnya caranya bikin laporan skripsi itu kayak gimana gitu. Nah, jadi ini ada contoh ada contoh skripsi yang judulnya itu cocok dengan project yang akan kita kerjakan. Misalkan ini ada skripsi yang judulnya dia mengembangkan sistem informasi berbasis web ya untuk rekam medis pasien di klinik. Nah, menggunakan metode SDLC itu tadi. Jadi dia menggunakan step-step yang ada di SDLC itu tadi. Nah, ini bisa jadi TA. Artinya kalau kalian bisa ngerjakan project ini, kemudian bikin proposalnya udah jadi TA gitu. Kalian bisa lulus kan gitu. Nah, tapi nanti
Ya kita belajar ya kan. Kalau ini kan dikerjakan satu orang, nanti di kelompok ini kita kerjakan 3 orang. Makanya nanti ada kesempatan buat tanya, buat berlatih untuk membuat skripsi ya gitu. Jadi nanti formatnya akan kita pakai seperti ini. Silakan dipelajari. Intinya apa sih kalau di skripsi itu butuh apa aja, yang ditulis apa aja, ini bisa dilihat di sini. Oke, ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, ya itu cuma gitu, Dok. Silakan yang tanya. Oh ya, si Febrio Robert udah ada belum ya? Febrio. Ada nggak di situ? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak saya tentang gitu. Nggak ada. Nggak ada, oke. Oke, ada pertanyaan nggak dari penjelasan itu tadi? Kalau ada pertanyaan, masalah kelompok udah beres ya? Saya tadi lihat ada yang cuma 2 tadi. Kelompoknya siapa? Pak, kalau ada yang 3 itu, kalau dipakai 2-2 ada ceweknya yang sisa gitu loh Pak. Soalnya ceweknya itu ada 9. Oh gitu. Oh itu Febrio ya? Cowoknya 14, jadi Febrio baru datang. Oke, jadi maksudnya gimana? Itu yang sudah ada kan? Yang 2 ada berapa kelompok itu? Kemarin yang 2. Ini loh, kelompoknya Nevilia Dita ini cuma 2 orang ini. Gimana ini? Yang lain juga 2, Pak. Coba scroll bawah, Pak. Iya, ada yang 2 juga. Biar ngepas gitu, Pak. Oh, gitu. Oh, ya udahlah. Ya, kalau ada yang 3 soalnya kekurangan perempuan, Pak. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa, Wis. Iya. Dari kelompok ini ada yang belum nulis belum? Ada yang belum nulis? Terus ini gini, ketuanya siapa ini? Misalkan ini Nevilia Dita, ini ketuanya yang mana? Ketuanya siapa? Yang ngirim di classroom itu Pak, ketuanya Pak. Ketuanya yang nulis ya? Ya, yang nulis di classroom. Oke. Berarti kayak gini dia ketuanya yang ini ya, Nevi ya? Biar dia ditanah anak sendiri aja, Pak. Kan Ya, yang di bawah oke. juga. Oke, tolong ditulis kayak gini loh. Tulis kayak gini ya, di komen di bawah ini. Iya Pak. Siap. Ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan lagi nggak? Nah, ini bisa dibaca-baca. Ini yang lain ini adalah pengantar gimana cara apa ya? Ini ada pos. Ini Pak dari Pak Satrio ini Pak siapa? Romi. Ini di juri nasional yang IT, yang juri-jurinya itu biasanya Pak Romi. Nah, ini bisa dibaca-baca dulu. Nah, Oke, kalau ada pertanyaan nanti langsung di Jarkom di ini ya, di WhatsApp ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri aja perkuliahan hari ini. Absennya sudah penuh semua, sudah hadir semua. Oke, masalah. Kalau ada pertanyaan langsung sampaikan di WhatsApp, kayak gitu. Jadi teknisnya habis ini kalian diskusi. Minggu depan hari Selasa laporan maju tiap kelompok presentasi. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya anggap selesai ya hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.